Para bruder, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak terkasih, salam damai sejahtera, berkah dalem. Pada suatu peristiwa, saya sungguh dibuat marah oleh sikap seseorang. Saking marahnya, dada sampai terasa sesak dan kepala seperti mau pecah rasanya. Beruntung bahwa kemudian saya ingat pada suatu tips tentang cara mengatasi rasa marah, yakni dengan melihat wajah diri sendiri melalui kaca cermin. Oleh karena itu, saya segera masuk ke kamar dan bercermin melihat wajah saya sendiri. Ya ampun, ternyata pada saat marah, wajah saya berubah menjadi jelek sekali, merah padam, butek, dan beruwet. Injil Markus bab 9 ayat 2-10 dikenal dengan peristiwa transfigurasi, yakni Yesus berubah rupa di hadapan Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Berbeda dengan Markus dan Lukas, Matius memberikan tambahan keterangan pada perubahan rupa yang terjadi, yakni wajah Yesus disebut menjadi bercahaya seperti matahari. Lihat Matius bab 17 ayat 20. Mengacu dari tradisi perjanjian lama dan cara berpikir orang-orang zaman Yesus, makna dari wajah Yesus yang bercahaya atau bersinar adalah 1. Yesus sungguh pribadi yang diberkati dan dipenuhi kasih karunia dari Allah. Lihat salah satu dari 3 pasang berkat yang boleh diucapkan oleh Imam Harun bagi umat. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Lihat Kitab Bilangan bab 6 ayat 24-27. 2. Yesus sungguh pribadi yang penuh dengan hikmat kebijaksanaan. Wajah bersinar menjadi lawan wajah kelaliman dan kekerasan. Lihat Kitab Pengkhotbah bab 8 ayat 1. Dalam peristiwa transfigurasi, Petrus bersama Yakobus dan Yohanes melihat bahwa Yesus berbicara dengan Musa dan Elia. Musa adalah seorang nabi besar yang naik ke Gunung Sinai dan kemudian turun membawa loh batu berisi 10 perintah Allah. Elia adalah nabi besar yang naik ke Gunung Horeb dan kemudian turun membawa kewibawaan Allah. Sedangkan Yesus adalah anak Allah yang diberkati dan penuh kasih karunia. Ia naik ke Gunung Tabor dan dimuliakan oleh Allah Bapanya di sana. Namun kemudian turun dari Gunung Tabor demi menggenapi kehendak Allah, yakni perjalanan menuju sengsara dan wafatnya di Yerusalem. Bandingkan Injil Lukas bab 9 ayat 31. Dari peristiwa transfigurasi di Gunung Tabor, kita bisa mengambil hikmat bahwa Yesus yang dimuliakan, diberkati, dan dikasih oleh Allah adalah pribadi yang taat. Ia taat untuk melaksanakan kehendak Allah meski harus menjalani sengsara dan wafat di Yerusalem. Semoga dengan mengacu dari renungan peristiwa transfigurasi ini, kita yang merasa dikasihi dan diberkati oleh Allah juga adalah pribadi-pribadi yang taat pada kehendak-Nya. Meskipun perjalanan yang kita tempuh harus melalui perjalanan yang penuh pengorbanan. Tuhan memberkati.